warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Di sini saya nyoba sepeda ya. Ini Vario 150 ya. Oke. Ini ntar kita cek ya. Kita cek di rumah apinya melotot ya. Ini masih ada di jalan. Ya. Oke ya. Ini kerusakannya apa? Saya tidak tahu. Ya. Belum dicek ya. Nah, melotot ya. Vario 150 ini masih ada di jalan. Sendiri Mas Bro. Kita pulang, lanjut pulang ya. Oke. Kita sampai rumah ya bro ya. Ini kita cek kerusakannya ini apa. Kita hitung satu lambat satu cepat ya. Kita hitung lagi satu lambat satu cepat. Berarti 11 mas bro ya. Oke. Ntar kita bongkar ya. Kita cek. Oke kita lanjut mas bro ya. Kita matikan dulu. Aduh. Sensor kecepatannya memang mati. Bentar. Mekanik itu harus anu bro ya. Harus gimana? Harus pakai gelang jam. Api lo rek gelang jam rek lo rek. Matikan ya. Lo api ya. Jos. Murah bro, murahan. Oke. Oke, kita cek kedipan 11 itu kedipan apa ya? Oke. Kalau untuk sensor kecepatan itu memang mati. Memang apa kabelnya putus ini kan nggak jalan sensor kecepatannya. Bentar kontak on, kita cek ya. Kita cek pada riwayat error kerusakan ya. Tekan cek diagnosa. Oke, tekan enter. CC bro. Tuh, kalau ingin remap, tambah remap juga bisa ini dikasih apa? Di upgrade lagi, dikirim ke orangnya. Tapi saya tidak punya uang bro buat remap ya. Di sini juga jarang orang yang remap ya. Remap ECU atau remap ya ECU bro ya. Untuk menghilangkan limit ya. Oke. Ntar tak sekolah atau anu ya. Ini dulu ya. Diagnosa Honda. Oke, kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Ya bro, apa tanane? Silo ya. Oke, ini Vario 150 ya. Oke, kita cari Vario 150 nomor 20. Vario 150. Kita tekan enter. Kemudian kita cek data, membaca kode kerusakan. Ya kerusakan. Ya, oke. Kita masuk, tekan enter, kita baca sejarahnya ya. Bismillah. Ndak 11. Wow no bro, sensor kecepatan bro. Aku ndelok di buku nih, gak ono ya kok. Bukuku wah, bukuku durung lengkap berarti bro. Buku jadul berarti ya. Iya benar. Kalau menurut saya itu adalah tadi apa? Yang saya bilang pertama, kecepatannya itu nggak jalan, ya. Kecepatannya itu nggak jalan. Speedonya ya, speedonya itu jarum speedonya itu nggak gerak belas, berarti ini masalahnya sensor kecepatan. Apakah sensornya rusak? Ya, bentar. Apakah gini bro ya? Kalau di alat canggih, saya bilang ya, alat canggih ini hanya menunjukkan data. Ya enak sih rek, asli rek ya. Tinggal baca. Kalau di alat manual kan harus buka buku ya. Kedipan 1 apa, kedipan 7 apa, kedipan mil 8 apa, 12 apa, kemudian dan seterusnya ya. Oke. Kalau di alat ini yang harganya super jos bro ya. Sapi siji bro. Cilik-cilikan sapi siji ya. 6 juta ya. Ini bisa membaca ini riwayatnya ya. Tentara riwayatnya 11 kerusakan kerusakan pada sensor kecepatan kan iki KEC kecepatan bukan kecamatan bro. Kalau disingkat dia, kalau kirim ke alamat sana itu KEC ini kecamatan. Kalau di sejarah kerusakan ini di motor ini KEC ini kecepatan ya. Wes
gak akan banyak ngomong ya. 11 adalah kerusakan sensor kecepatan. Kita tes, kita buka apakah benar-benar sensor kecepatan itu rusak. Sensor apa jenenge iku? Sensor kecepatan. Lo wali bro, jarang maca buku apa. Wis pokoke sensor iku, ya sensor kecepatan ya. Iya, kecepatan sensor, bro. Oke, wis. Oke. Kita lanjut, kita eksekusi ya, Mas, Bro. Bentar. Oke. Kita lanjut, apakah kabelnya putus ataukah sensornya yang rusak ya, atau sinyal sensornya yang rusak. Tapi alat ini buat mendeteksi, aduh jatuh bro. Tapi alat ini buat mendeteksi aja ya, membaca aja kerusakan. Kita kerjanya hanya dengan manual ya, harus pakai scanner manual, harus punya alat. Kalau belum bisa membeli yang canggih, manual dulu oke, monggo, bisa membantu meringankan ya, daripada mikir akak-akak beban bro. Kan kalau seperti kita, seperti saya itu bebannya itu banyak ya, pikirannya bebannya itu banyak ya, mikir ekonomi, kemudian mikir kreditan, mikir angsuran nang bank bro ya gitu ya, banyak. Apalagi kalau punya tanggungan yang banyak, wah wis banyak bro pikiran bro, memori ini lama-lama akan jong bro ya. Kita harus pakai alat ya. Kalau alat canggih hanya membaca. Kalau menurut saya nggak sekolah bro. Kalau saat melihat data itu saya itu agak goblok ya. Melihat data agak goblok. Kalau saya memiliki alat ini hanya ya buat membantu gini bro. Yang penting hasil akhir penanganannya itu tetap manual, pakai alat bikinan saya sendiri bro. Ini saya bongkar dulu ya, biar durasi nggak panjang. Oke, saya matikan kunci kontak. Oke, kita bongkar apakah benar-benar di sini bro tempatnya bro ya. Bentar, aduh. Nah, tempatnya di sini ya. Sensor cepet, sensor cepet tempatnya di sini. Tapi kalau menurut saya ini sensor cepetnya ini normal ya. Jarang kerusakan sensor cepet itu jarang ya, tak bilang kerusakan sensor cepet itu tak warai ya. Kerusakan sensor cepet jarang ada. Ini jarang rusak ya. Kita bongkar aja wis. Lanjut. Jos, simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment mas bro ya. Ben semangat. Tetap pakai scanner manual ya. Tak ambilkan dulu scanner manualnya. Oke. Kalau masang positif aki dan negatif jangan sampai terbalik ya. Bentar, saya pasang dulu. Nih, aduh, kalau tidak. Tak lepasi dulu ya ini ya. Oke. Masang positif aki dan negatif aki jangan sampai kebalik ya mas bro, supaya IC buat ngecek ECT, EOT dan TPS tidak tidak mati ya. Kalau mati bisa digentikan IC 7805 dan 7808 ya. Ini scanner manual ya. Barangnya ya begini tapi fungsinya kualitasnya wah jos mas bro. Positif ke positif merah ya. Jangan sampai terbalik. Oke,
negatif ke negatif, pastikan nyala. Oke. Kalau nyala kita cek dulu ya. Bentar, ini kabelnya. Oke, bentar bro, begini ya. Bentar. Oke, pasang antena dulu ya di sini. Ada tempat, ada namanya antena. Loh, kayak ada kayak. Nah, ini antena ya. Oke, ini si full pompa. Oke, pasang antena. Pasang ya. Kemudian cek massa. Bentar, tak on kan kunci kontak ya. Bentar. Oke, kita cek mas bro ya. Oke, ini jangan lupa stiker saya. Ntar kalau beli tak kasih ini bro, stiker nunung otomotif ya kalau beli ini ya. Oke. Kita pertama ini kita cek adalah massa ya. Massa gimana? Tekan tombol push dan tahan, pastikan nilai muncul ya, dan ini nyala. Bentar, tak matikan dulu. Nah, ini kemudian kabel hijau, cek pada kabel hijau ya. Kalau ini mati dan ini menjadi 00 berarti massa seperti ini bro. Nah, ini kayak ada ini massa yang mana ya? Ini nah menjadi 0 ya. Lampu mati ini adalah massa ya. Oke, tapi tekan tombol ini ya, tekan. Oke, kita cek massa. Massa ada. Oke, berarti kontak on ya. Kontak on kita cek 12 volt. Kalau massa warnanya kabel hijau, kalau 12 volt penyuplai sensor speed ini warnanya kabel hitam leres putih ya. Kita cek 12 volt, kemudian kontak on ya, bentar. Kontak on. Nah. Oke. 12 volt normal ya. 12 volt normal berarti kalau ngecek nilainya yang kabel tengah pink ini, pink leres hijau ya salah ya. Sik tak pasangi sih. Oke, lanjut kita cek sinyalnya mas bro ya. Ini pasang soketnya. Kemudian kita cek di sini ya. Pastikan lampunya yang buat ngecek nilai apa namanya sensor speed itu sama cari yang namanya sinyal massa ya. Ini sinyal massa adalah satu kabel. Sinyal massa buat cek sinyal massa injektor, sinyal massa full pompa, dan sinyal massa ignition coil ya mas bro. Ini bisa semua. Massa standby atau tidak bisa ini malah ini kan ya. Nah nyala kan, ini massa, ini ketemu massa di sini, nyala ketemu massa ya. Oke, tak cek dulu ya mas bro. Enak mas bro, ini alat satu alat, wah jos ini. Oke, kita cek ya di sini. Satu kabel ini ujungnya ini tempelkan di kabel tengah pink leres hijau ya. Nah ini kan nyala, kemudian putar rodanya, putar ya tuh. Nah ini kan ya, ini normal ya. Oke, mana ya tuh? Oke siap, ini normal ya mas bro. Sinyal massanya normal, sinyal apa? Sensor speednya normal, 12 voltnya penyuplainya normal, dan massanya juga normal ya. Ini buat ngecek massa juga bisa ya. Tempelkan ke warna kabel hijau. Nah, kan ada massanya. Ini massa ada. Kemudian buat ngecek sinyalnya juga bisa ada. Kemudian permasalahannya di mana? Ya kita cari. Permasalahannya itu biasanya kabel putus ya mas bro. Bentar. Ini kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Kemudian kita coba motornya dulu ya. Kedipan 11 kan kedipan sensor speed ini. Oke. Oke. Oke, kita matikan ya mas bro. Permasalahannya itu ada di sini mas bro. Jenis Vario 125 atau Vario apa 150. Ini kan 150 ya. Nah ini 150 ya. Oke. Permasalahannya sebenarnya bukan sensor speed mati, tapi kabelnya ada yang putus. Base positif ini kalau dari feeling saya mas bro ya. Sebentar. Kalau dari feeling saya itu di daerah sini mas bro ya. Oke, kita kupas, kita cari kalter ya. Benar apa tidak di sini ya? Sebentar. Oke ya, kita kupas di daerah sini. Bismillah. Kalau benar berarti feeling saya itu peka mas bro ya.
pasti putus di daerah sini. Oke, kita kupas. Nah, gini ya. Nah, benar Mas Bro. Ternyata sinyalnya itu nggak nyampe ke ECM. Nah, ini. Nah, ini mau putus ini ya, ini. Ya itu ya pinter aku ngelok ya. Iya. Nah, iki lho kate putus kate pedot. Oh. Nah, ini Mas Bro ya. Permasalahannya ada di sini lah ini. Nah, ini permasalahannya di kabel pink leres hijau ya. Ini Mas Bro, ini mau putus ini. Nah, ini kabel pink leres hijau ya, bentar. Nah, ini ya, ini mau putus. Ini rupanya bolong tepak iki Bro ya, bolong tepak iki. Saya tarik pasti putus Mas Bro, ini Mas Bro ya. Bentar ya. Saya tarik pasti putus lah ya, kan? Putus. Permasalahan di sini. Ini 12 voltnya juga mau ngelupas juga ini Mas Bro ya, ini. Juga mau apa? Kalau dibiarkan ini lama-lama ya putus juga ini Mas Bro, 12 voltnya. Hitam leres putih adalah 12 volt. Kemudian hijau adalah massa. Yang pink leres hijau ini adalah sinyal sensor speed untuk mengaktifkan jarum speedo agar naik ke atas ya. Oke wis. Tak sambungi Mas Bro yo, ora tak video iki wis. Tak sambungi ntar kan kelihatan wis pokoknya nyambung yo apa carane ngono Mas Bro ya. Wis pokoknya disambung gitu loh ya. Oke, tak sambungi dulu. Banyak yang nonton Mas Bro lah, Mas Bro. Anak kecil-kecil Mas Bro. Oke ya Mas Bro, ini sudah saya rapikan kembali. Lali Mas Bro, nyambungi ora tak. Wis pokoknya nyambungi kok biasa wis yo, nyambungi. Nyambungi kok biasa kemudian disolasi ya. Kemudian kita cek ya. Oke, kita hidupkan motornya. Kontak on. Oke, kemudian kita nyalakan. Ini mau naik enggak jarum speedonya? Kita cek. Nah, mau naik ya. Oke. Normal. Kita matikan dulu. Oke, masalahnya udah clear. Kabelnya putus. Bisa dicek dengan alat manual ya, mencarinya. Oke. Lanjut kemudian kita apa namanya? Kita reset ya, kita reset. Oke. Bentar, kita reset. Milikilah alat ini Mas Bro ya. Satu alat manual tapi canggih. Bisa meringankan pekerjaan gitu Mas Bro. Loh, jadi aku dewe Mas Bro, gawe iki. Tetep gawe iki Mas Bro. Karena apa? Enak Mas Bro, sumpah enak. Meringankan pekerjaan, ya meringankan angsuranku juga Mas Bro. Meringankan angsuranku juga ya. Karena apa? Kalau alat ini laku saya ngangsurnya juga rutin. Enggak telat tanggal, enggak telat hari ya. Enggak telat bulan gitu Mas Bro. Oke. Kontak on. Kita masuk ke penghapusan ya. Ini kan tadi sensor speednya. Wah, tadi lupa Mas Bro ya. Tidak saya cek apa namanya. Tidak saya cek itu Mas Bro. Tidak saya cek RPM-nya tadi lo ya. Naik apa enggak itu lo ya. Oh iya. Mas Bro bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kita cari vario 150 ya. Oke, tekan enter. Oke, sik tak matikan iki. Oke. Kemudian kita baca kode kerusakan ya. Tekan enter. Aduh, ndi mah kok duduk dari ecu Mas Bro. Biru. Ya, membaca kode kerusakan ya. Tekan enter. Sejarah kerusakannya kita baca ya. 11. Kemudian kita hapus ya. Kan sudah tak servis, tak benakno ya. Sudah saya atasi itu loh ya. Sekarang kita yakin ingin menghapus sejarah kerusakan, kondisi kontak on, mesin kondisi mati. Yes. Mohon tunggu sebentar ya. Oke. Penghapusan berhasil, tekan oke. Kemudian kita cek lagi membaca kode kerusakannya wis gak ono Mas Bro ya. Ini sejarah kerusakannya wis gak ono Mas Bro. Tidak ada kode kerusakan terbaca ya wis oke, enggak ada. Kita kembali. Kita cek data sistem.
Oke. Kita nyalakan motor. Oke. RPM-nya 2000 kok gede. Oh enggak turun. Oke, tapi ini langsam enak 1100, seharusnya 1500 1600 Mas Bro ya. Ini oke. Oke semua wis, data wis iki Mas Bro. 02 sensor 1, piro iki. Nah, kaya iki sik altitude 0,7. Oke. Oke wis Mas Bro, wis ready kabeh yo. Ready kabeh. Oke, kita matikan kontak aja ya. Oke. Ready. Oke. Hasil akhir ternyata masalahnya ada di sensor speed putus, kabel sensor speed putus ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam jos untuk Nunung Otomotif. Yo pokoknya akeh motor rusak yo anu Mas Bro, akeh motor rusak yo banyak video gitu loh ya. Kalau nggak ada motor rusak yo nggak bikin video, itu akan saja. Salam jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.